Hampir 90% tanaman di dunia bergantung pada penyerbukan hewan. Artinya, makanan kita bergantung pada hewan penyerbuk, seperti lebah. Lalu, bagaimana jika semua lebah di dunia ini musnah? Ya, kita akan kehilangan 2/3 makanan di bumi. Lebah adalah garis keturunan monofiletik dalam keluarga Superapoidea. Terdapat lebih dari 20.000 spesies lebah di seluruh dunia, termasuk lebah madu. Spesies lebah liar hidup di setiap benua, kecuali Antartika. Di Amerika Utara terdapat sekitar 4.000 spesies lebah asli, yang menempati ekosistem mulai dari hutan, gurun, hingga padang rumput. Makhluk kecil pekerja keras ini adalah bagian penting dari ekosistem kita. Mereka menyerbuki begitu banyak tanaman pangan kita, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Lebah menghabiskan hidupnya mengumpulkan serbuk sari. Saat serbuk sari terkumpul di kaki berbulu mereka, lalu memindahkan sebagian serbuk sari dari bagian bunga jantan ke bagian betina. Ini menyuburkan bunga betina dan memulai proses pembuatan benih untuk tanaman generasi berikutnya. Seperti semua serangga, tubuh lebah dibagi menjadi 3 bagian. Kepala dengan 2 antena, dada dengan 6 kaki, dan perut. Semua lebah memiliki rambut bercabang di suatu tempat di tubuhnya, dan 2 pasang sayap. Hanya lebah betina yang memiliki alat penyengat, yang merupakan ovipositor yang dimodifikasi, organ yang awalnya digunakan untuk bertelur. Lebah memiliki mata majemuk besar, yang menutupi sebagian besar permukaan kepala. Di antara dan di atasnya terdapat 3 mata kecil sederhana, ocelli, yang memberikan informasi tentang intensitas cahaya. Pada antena biasanya mempunyai 13 ruas pada jantan, dan 12 ruas pada betina, dan berbentuk geniculatum, mempunyai sendi siku di tengahnya. Mereka menampung sejumlah besar organ indera, yang dapat mendeteksi sentuhan, penciuman dan rasa, dan dapat mendeteksi pergerakan udara untuk mendengar. Mulutnya disesuaikan untuk mengunyah, dan menghisap dengan memiliki sepasang mandibula, dan belalai panjang, untuk menyedot nektar. Dada mempunyai 3 segmen, sepasang kaki yang kuat, dan sepasang sayap berselaput di 2 segmen belakang. Kaki depan lebah mempunyai sisir untuk membersihkan antena. Sayap digunakan untuk penerbangan, dan sayap belakang yang agak lebih kecil, terhubung ke alur di sayap depan. Perutnya mempunyai 9 segmen, 3 segmen paling belakang dimodifikasi menjadi penyengat. Banyak spesies lebah yang memiliki warna hitam dan kuning, namun banyak juga yang tidak. Mereka sebenarnya memiliki beragam warna, termasuk hijau, biru, merah, atau hitam. Ada yang bergaris,
Bahkan ada yang berkilau metalik. Lebah memulai hidup sebagai telur yang menetas menjadi larva, kepompong, dan akhirnya muncul dalam bentuk dewasa, di mana mereka mengunjungi bunga untuk mencari makan dan mengumpulkan nektar dan serbuk sari. Berbeda dengan spesies lebah madu peliharaan atau spesies lebah liar yang membentuk sarang, sebagian besar lebah bersarang sendirian. Mereka tidak membuat sarang, membuat madu, atau menjalani gaya hidup komunal. Sebaliknya, mereka bertelur di serangkaian ruangan kecil di terowongan di dalam tanah, di batang tanaman yang berlubang, atau di kayu yang membusuk. Tidak seperti spesies lebah pembentuk sarang, yang secara kolektif merawat anak-anaknya, mereka membiarkannya tumbuh dan menjadi kepompong sendiri tanpa pengasuhan orang tua. Beberapa spesies tidak membangun sarang sama sekali. Lebah kukuk ini akan bertelur di sarang yang dibangun oleh spesies lain. Lebah kukuk terkadang membunuh larva spesies inangnya untuk memastikan telurnya memiliki cukup makanan untuk tumbuh hingga dewasa. Ratu lebah dapat hidup selama 1 tahun. Lebah soliter juga hidup selama sekitar 1 tahun, dan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkembang di ruang sarang tempat mereka menetas. Kehidupan dewasa mereka, selama mereka aktif, berlangsung sekitar 3-8 minggu. Betina cenderung hidup lebih lama, karena mereka perlu membangun sarang dan bertelur. Lebah pekerja adalah lebah betina yang belum berkembang secara seksual. Para pekerja mencari makan, yaitu serbuk sari dan nektar dari bunga, membangun dan melindungi sarang, membersihkan, mengedarkan udara dengan mengepakkan sayap, dan melakukan banyak fungsi sosial lainnya. Meskipun semua lebah betina bisa menyengat, mereka hanya melakukannya saat terancam. Lebah madu, yang sarangnya berisi madu dan larva yang perlu dilindungi, umumnya lebih agresif dan cenderung menyengat jika diganggu dibandingkan lebah asli yang menyendiri. Tugas lebah ratu sederhana, bertelur yang akan menghasilkan generasi lebah berikutnya di sarangnya. Biasanya hanya ada 1 ratu dalam 1 sarang. Jika ratu mati, pekerja akan menciptakan ratu baru dengan memberi makan salah satu larva betina, makanan eksklusif yang disebut royal jelly. Obat mujarab ini memungkinkan pekerjanya berkembang menjadi ratu yang subur. Ratu juga mengatur aktivitas sarangnya dengan memproduksi bahan kimia yang memandu perilaku lebah lainnya. Lebah jantan memiliki mata yang besar dan tidak memiliki organ penyengat, sehingga bentuk perutnya lebih tumpul. Tugas utamanya adalah mengkawini ratu. Lebah jantan akan dipilih oleh ratu untuk membuahinya. Namun, setelah lebah jantan mengawini sang ratu, ia akan mati.
Syarat utama hidupnya lebah ialah dengan adanya tanaman. Di daerah tropis, lebah madu dapat berkembang biak sepanjang tahun, karena tumbuhan sebagai sumber pakan terus-menerus tersedia. Untuk daerah subtropis, lebah tidak akan produktif pada musim dingin. Di alam bebas, lebah tinggal di gua-gua hutan. Dalam mencari sumber pakan, lebah pekerja dapat terbang dengan radius 2 hingga 6 km. Setiap harinya, lebah madu mengkonsumsi nektar dan serbuk sari yang dihasilkan oleh tanaman. Nektar adalah cairan manis yang terkandung di dalam bunga tanaman. Hampir semua tanaman berbunga yang ada di dunia ini merupakan penghasil nektar. Selain nektar, lebah madu juga harus memiliki akses terus-menerus terhadap air bersih dan segar untuk bertahan hidup. Baik lebah madu maupun banyak spesies lebah asli mengalami penurunan. Faktanya, beberapa spesies seperti bumblebee kini terdaftar sebagai spesies terancam punah. Penyebab penurunan ini mencakup perusakan habitat, penyakit, praktik pertanian dan pekarangan, penggunaan pestisida, fragmentasi habitat, perubahan iklim. Penyerbuk, terutama lebah asli, sangat penting bagi kelangsungan hidup tanaman, satwa liar lainnya, dan manusia.